Shalom jemaat Tuhan, khususnya yang ada di RPS Surakarta. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Setelah Bapak Ibu Saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami rindu kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesuslah pengharapan yang pasti di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap langkah yang kami jalani, setiap apa yang kami ambil, langkah apa, semuanya hanya berkenan kepadamu. Sebab kami melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini dibenarkan oleh karena iman, dan itu semua adalah kasih anugerah Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang sangat besar yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa menerima anugerah keselamatan itu. Kita dibenarkan karena iman. Bahkan dalam kasih karunia Tuhan, kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Makanya ada pujian zaman dulu menyatakan kalau kita bisa berdiri sampai saat ini, itu karena kasih anugerah Tuhan, bukan gagah dan kuat kita. Ya, lirik itu diambil dari surat tulisan Rasul Paulus juga yang menyatakan kita menjadi kuat bukan karena gagah dan kuat kita, semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita semua mengalami kesengsaraan. Hari-hari ini kita mengalami ujian, tetapi firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita bahwa ujian itu adalah baik. Ujian bertujuan supaya kita semakin dewasa secara rohani, supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu, tidak mengandalkan siapapun, tidak mengandalkan diri kita sendiri, namun kita hanya mengandalkan Tuhan. Melalui hal-hal ini kita disadarkan, uang tidak bisa membantu, koneksi kenalan, jabatan tidak bisa membantu. Kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa berserah. Tuhan Yesus menolong di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita mengerjakan bagian kita, lakukan segala sesuatu dengan berhikmat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tidak ada namanya kita berjalan seorang diri. Seringkali yang saya pelajari di dalam kehidupan ini, kalau kita sedang ada di dalam masalah, kalau kita sedang bersedih, kalau kita sedang di dalam ujian, seringkali bahkan tidak ada yang datang kepada kita. Sahabat-sahabat mungkin sibuk, orang-orang mungkin sibuk, bapak-bapak rohani yang kita andalkan seringkali diizinkan Tuhan mereka di dalam dunianya masing-masing. Hal itu tujuannya cuma satu, sederhana, supaya hanya kita dan Tuhan saja.
dan Christ is enough. Bersama dengan Kristus itu sudah lebih dari cukup di atas segalanya. Jadi mari kita hanya mengandalkan kepada Tuhan saja, tidak mengandalkan keuangan kita, tidak mengandalkan jabatan kita, tidak mengandalkan siapapun. Mari kita andalkan Tuhan sama-sama. Kita percaya kita bisa melalui segala masalah kita bisa melalui segala kesedihan kita bisa melalui segala kesengsaraan kita bersama dengan Tuhan. Semuanya itu diizinkan terjadi. Tanpa kesedihan, kita tidak tahu yang namanya sukacita. Tanpa kekurangan, kita tidak akan mengenal yang namanya kelimpahan. Makanya semuanya diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan kita semua dan kedewasaan kita semua. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya anugerah Tuhan berlaku atas kami. Kami berdoa memberkati Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan penuh dengan kedamaian. Hamba-Mu berdoa bersama dengan seluruh jemaat FHL Surakarta. Kami memberkati kota Solo. Kami memberkati Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kota ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat anugerah Tuhan curahkan dan Tuhan limpahkan atas kami semua. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan nyata atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan. Segala hal yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.